Tidak ada penyakit keturunan. Yang ada adalah pola yang sama. Itu sebabnya kita perlu membaca sejarah-sejarah orang sukses, supaya kita tak payah-payah mencari sebabnya. Oh, orang sukses sebabnya karena gini. Nabi kita juga mengajarkan, kalau ketika kamu marah lagi berdiri, buat duduk. Artinya merubah sikap. Ingat, dengan merubah sikap keadaan bisa boleh berubah. Ya. Tengok orang-orang yang selalu hidupnya akhirnya susah, karena dia tidak merubah sikapnya, masih tetap mengeluh-ngeluh. Coba sedikit saja dia rubah sikap, menghilang mengeluh, langsung berpusat hidupnya berbeda. Nabi ngajarkan. Nah, NLP juga diajarkan dengan cara bahasa dia supaya marah. Dia merubah sikap. Marah lagi berdiri duduk, tiduran, kan sikap cuma yang berubah. Dalam mengajar keinginan kita juga kita harus berstrategi. Kita tahu Nabi kita tak pernah berdusta, ya kan, tak pernah berdusta. Tapi itu strategi. Tahu ceritanya. Jadi suatu ketika Nabi kita lagi berdiri, ada orang lagi lari. Tak lama ada lagi orang dari jauh datang lari bawa parang. Langsung Nabi kan paham, ini tadi lari macam ketakutan. Oh, itu ada lari bawa parang, berarti mau bunuh orang itu. Tapi ketika Nabi berdiri di sini, nah orang itu mendekat Nabi sudah feeling ini pasti tanya sama saya. Langsung Nabi kita melangkah selangkah. Lalu orang itu tanya, Muhammad, beliau belum jadi Nabi, betul? Beliau belum tanah dari kecil jujur. Adakah engkau melihat orang lari di sini? Nabi jawab, tidak lah. Selama saya berdiri di sini tak ada orang yang lari. Hanya kamu saja. Ya kan? Jadi merubah sikap itu akan merubah keadaan. Dengan merubah langkah itu merubah keadaan. Nabi menyelamatkan orang, Nabi selamatkan dari berdusta. Itu strategi. Nah, strategi untuk sukses itu juga seperti itu. Strategi supaya kita kemarahan kita hilang gitu. Dari marah lagi begini kita buat dulu. Merubah sikap. Nah, itu hal-hal seperti itu. Tuan-tuan nanti boleh menemukan fiilnya sendiri. Nah, supaya mudah menemukan fiilnya, lihatlah kehidupan ini. Lihatlah kenapa boleh orang itu menjadi sakit ini. Apa kesukaan? Dalam penyakit tak ada penyakit keturunan. Ada orang tuanya gula, anaknya juga gula, ya kan? Itu memang. Tapi bukan penyakit keturunan. Penyebabnya apa? Karena ketika seorang tua kebiasaan makannya sama, anaknya hampir sama. Hampir bersama ya gula-gula juga. Karena tubuh tak dusta, badan kita tak dusta. Jadi sekarang yang jangan dicentang lagi, kasih silang, tidak ada penyakit keturunan. Yang ada adalah pola yang sama. Oke? Ada juga cakap asma, penyakit keturunan. Itu bukan penyakit. Asma bukan penyakit. Ada orang yang terlahir dengan tubuh tinggi, ada yang terlahir dengan tubuh pendek, sama. Ada yang terlahir dengan saluran bernafasnya kecil, ada yang terlahir telinganya lebar. Nah, ketika ada yang terlahir saluran bernafasnya kecil, tidak cara sehat pula dalam hidup, sudah banyak lendir, sudah susah dia nafas. Jadi itu bukan penyakit keturunan. Dan itu bukan buat terapi. Karena bukan penyakit. Dan kenapa anaknya juga asma, ya orang tuanya pendek, ya anaknya juga pendek, jarang-jarang tinggi. Nah, itu pola. Nah, dari cerita ini nanti di-share video itu ke saudara kita. Nanti akan temukan sendiri bahwa kita akan mudah hadapin apapun. Kita secara spontan kita akan bereaksi begitu. Dengan banyak makna-maknanya agama kita mengajarkan tafakur satu kali saja sama kayak beribadah puluhan ribu tahun. Nah, itu yang tafakur, mengamati. Ikra, bacalah,
lihatlah, tengoklah, perhatikan dengan menyebut nama Tuhan, dengan hikmah. Itulah alam yang kebang. Jadi, kenapa ini kok terjadi begini? Kita tengok belakang. Itu jadi karena Tuhan. Begitu juga dalam rasa. Kita kan sering tiba-tiba perasaan tak enak. Nah, ketika ada perasaan tak enak, pertama yang harus kita lakukan, kita ingat-ingat perasaan tak enaknya itu seperti apa. Kita ingat-ingat persisnya seperti apa, kita ingat-ingat. Nah, berselang 3 hari ada pemilik yang meninggal atau ada kendaraan kita yang hilang misal. Nah, itu kadang. Jadi suatu saat kita ketemu, oh, ini perasaan tak enak yang ketika itu rasanya. Itu pasti kita akan kehilangan lagi. Allah itu selalu memberitahu. Hanya kita tidak mau mencari tahu. Apapun yang akan terjadi pada kita, Allah selalu beritahu. Cuma kita tidak mau mencari tahu. Nah, terus timbul lagi. Jadi untuk soal feeling, perasaan rasa itu memang tak boleh, sulit untuk diterjemahkan. Hanya boleh kita ambil sendiri. Atau tak boleh ceritakan rasa gula, hanya boleh dirasakan minum sendiri. Saya menceritakan manis, tapi macam apa manis itu tak paham. Ya, macam itu juga. Kita mau uang keluar, ada tanda. Nah, disitulah juga nanti kalau yang ngambil ilmu garak, dia akan tahu. Dia tak perlu rasa-rasa, dia sudah diprogram. Orang mau cari kita dengan senjata atau apa, kita tahu. Ingat, dengan menyatakan sesuatu sebelum nyata, apalagi visualnya jelas, itu 99% dia akan terjadi. Maksud Yakin adalah energi pertama kita. Nah, supaya kita yakin, seperti yang saya katakan tadi, tak payah pikir, lakukan saja. Kita sudah tahu rumus yang ini, kata guru, nyatakan simpul nyata, udah tak payah saya pikir, saya nyatakan simpul nyata, udah. Itu yang saya yakin. Itu yang saya yakin. Nah, kalau jadi kenapa beruntungnya kita orang zaman sekarang, kita tak payah mau cakap yakin sudah. Guru saya cakap ini, udah saya tak lakukan, udah. Tapi kalau kita tidak punya guru, pembimbing, kita akan cakap, iya tak. Iya tak, tolak ansur, iya tak, oh, jangan-jangan kita tak jadi maju kan? Hanya sedangkan Nabi kita saja ada pembimbingnya, Jibril hantar. Itu untungnya kita punya guru adalah ketika guru kita sudah berkata, kita tak payah tanya-tanya dan tugas saya melakukan. Kenapa orang itu yang akhirnya dia belajar ini tidak ada pembimbingnya secara langsung? Dia tolak ansur hatinya. Oh, ini iya tak? Ini iya tak? Coba aja tapi di gemetaran. Ini ahli hisab di luar itu. Jadi sebenarnya memilih guru itu juga lebih sulit. Kalau asal pilih guru, tengok saja yang yang banyak cakapnya besar-besar, ya kan? Tapi memilih guru itu kan ada ulama kita sampai setahun dia sedikit dulu, dia kunjungi, dilihat kesehariannya. Bahkan salah satu imam kita, akhirnya dia tidak belajar karena dia tengok gurunya makan makanan gitu. Itu setelah proses tahun, dia tengok adab lagi kan. Nah, sebenarnya kalau ketika kita telah berguru, misal memang kita itu ada perilakunya yang kurang baik, kita sebagai murid tak boleh langsung hati-hati juga, nanti kebaikan ilmunya pun hilang. Itu sebabnya sebelum kita berguru, kita sedikit dulu guru kita, supaya jangan nanti buat kita, wah guru saya begini. Itu pentingnya. Nah, orang menjual pengetahuan juga begitu, banyak menjual sebenarnya dia itu menipu dengan pola hidup. Karena ketika pengunjungnya sudah terkesima, udah dia boleh ambil saja. Dalam seperti tadi, kita berubah sikap, maka nasib pun berubah.
Jadi contoh walaupun tak benar, nih dengar. Contoh, walaupun sesuatu yang tak benar kita lakukan atau kita jual, tapi karena sudah merubah sikap, hidup pun berubah. Jadi dengan Nabi kita itu mengajarkan kalau kita marah lagi berdiri buat duduk. Jadi dengan merubah sikap, kita awalnya pemalas, kita walaupun tak ada pekerjaan pagi kita sudah bangun. Itu nanti dari nasib akan berubah. Tapi oke, kita lanjut yang level 2 siapa? Ina mana? Ungkapkan perasaan yang ku punya, namun ku tak kuasa menahan sakitnya. Kini kau bersamanya, kini kau bersama.